prestasi terbaiknya pas menangani timnas Kanada. Iya, Dia putri dan putra putri ya. dan putra dia tangani, dua-duanya masuk ke sejauh ini dia emang agak mirip sama. Halo Sobat The Fresh, balik lagi sama kita, gua Rangga Gue Nadira di Pod Fresh. Hari ini kita membahas pelatih baru timnas Indonesia Pelatih yang baru. akhirnya udah ditunjuk sama PSSI. Jadi ya cukup lama ya kita kosong. Ya, dari setelah PK dipecat Oktober atau November ya? Oktober kalau nggak salah. Oktober setelah gagal ngebawa timnas kita ke Piala Dunia, Iya. yang kita ekspektasiin terlalu besar ternyata di PK itu. Dan kedatangan pelatih luar lagi. Ya, pelatihnya John Herdman. Ini asal Inggris ya. Asal Inggris. Asal Inggris dan dikontrak 2 tahun plus opsi 2 tahun perpanjangan. Ya. Jadi kemarin sih PSSI bilangnya tidak akan ada pemutusan di tengah-tengah. Katanya. Ya kita doanya semoga itu benar ya katanya. Ya. Soalnya yang udah-udah ya di begitu. tengah jalan diputus kontrak dan ganti pelatih baru yang akhirnya bikin timnas kita chaos dan ya udah ternyata. Ya makanya semoga yang katanya kali ini benar. Ya. Karena emang butuh waktu gitu. Jadi ya semoga pelatih ini nggak diputus tengah-tengah dan bisa emang nunjukin progres lah untuk timnas Indonesia. Betul. Kalau dari CV-nya sih dia lumayan mentereng ya, Iya, karena betul. dia awal kepelatihan seniornya di New Zealand, Selandia Baru, habis itu prestasi terbaiknya pas menangani timnas Kanada. Iya, Dia putri dan putra putri ya. dan putra dia tangani, dua-duanya masuk ke Piala Dunia. Jadi cukup baik lah dan dia juga bawa medali perunggu Olimpiade Iya. timnas putri. Jadi Kanada. Jadi emang sebenarnya cukup baik prestasinya. Terus setelah dari timnas putra Kanada dia ke Toronto FC. Tapi dia akhirnya mundur tahun 2024 karena ada skandal drone. Sebenarnya dia nggak terlibat ya dalam skandal itu. Iya. Jadi buat yang nggak tahu aja, dia setelah dari timnas Kanada dia ke Toronto, terus timnas Kanada kan dihandle sama pelatih lain. Ya. Nah, pelatih lain itu bersama asistennya nerbangin drone untuk melihat latihan tim lain gitu. Nah, saat diinvestigasi itu bilangnya kebiasaan itu udah terjadi pas sama si John Herdman juga. Nah, dia membantah ya dan dia cuma dapat teguran tertulis dari Federasi Kanada. Sedangkan yang 3 pelatih dan 2 asisten itu kena teguran dari FIFA juga kalau nggak salah gitu. Jadi iya itu skandalnya. Kita nggak tahu itu dia bener apa enggak, tapi yang jelas dia ngomongnya sih dia nggak terlibat ya. Iya. Ini gimana kepercayaan kita masing-masing aja ya. Mau betul. percaya ke statement mana. Kalau kalian orangnya FIFA banget ya percayalah sama FIFA. Kalau percayanya sama Herdman ya udah kita bisa percaya. Seenggaknya dia ngejelasin POV dia sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Jadi ya udah balik ke kita lagi mau percaya ke siapa. Nah, dengan prestasi dia sebenarnya yang baik itu sebenarnya ekspektasinya cukup tinggi ya. Tapi apa? Apa? Yang pertama ya di level Asia. Ya, dia belum pernah sih di Asia ya di CV karena dia pernah di Selandia Baru itu juga hitungannya masih Eropa sih menurut gua, gayanya masih ala-ala barat gitulah. Dan di Asia ini gua rasa agak mirip sama Kanada ya, karena Kanada di Amerika Utara itu gua rasa sebagai underdog juga statusnya, dan Indonesia juga udah mulai menjadi underdog di Asia, karena kalau di ASEAN emang kita sebenarnya udah dihitung ya, dihitung di ASEAN, cuma kemarin emang sempet turun aja performanya. Dan di Asia itu kita udah mulai menunjukkan taringnya lah, udah mulai bisa terbang lumayan tinggi lah di Asia setelah kemarin waktu masih sama STY ya sebenarnya yang pas masuk semifinal itu. Iya. Dan ya mungkin dari Herdman ini dia bisa bawa Kanada ke Piala Dunia setelah penantian 30-an plus, 30 tahun plus. Mungkin Indonesia bisa dibawa juga ya, mungkin di edisi yang berikutnya.
Sebenarnya yang pertandingan yang paling dekat tuh FIFA Series. FIFA Series. Nanti bulan Maret. Ya kita bisa lihat itu ya dengan persiapan minim. Cuman kan sebenarnya tim kita udah kebentuk ya. Jadi kayak harusnya nggak banyak hal yang harus dilakukan gitu dari pelatihnya. Hanya tinggal adaptasi aja dengan pelatih baru gitu. Betul. Dan kalau bicara soal taktik, kita baru bisa ngeliat selama dia ngelatih Kanada ya. Sejauh ini dia emang agak mirip sama STY menurut gua, karena dia pakai back 3. Dia bisa 3-4-3, bisa 3-4-2-1 atau 3-5-2. Itu tergantung kebutuhan tim aja. Jadi menurut gua dia bisa menyesuaikan lah sama komposisi pemain yang ada di tim itu. Jadi mungkin dia nggak terlalu sama ego dia, tapi dia bisa menyesuaikan kayak yang gue bilang tadi itu. Target yang besar juga sebenarnya Piala Asia ya, Asian Cup 2027. Karena kita udah lolos ya. Jadi ya sebenarnya itu sih yang dilihat juga nanti kayak gimana hasilnya. Karena kan itu bener pas yang 2 tahun itu kan kontraknya. Yeah. Jadi ya itu sebenarnya mungkin itu yang dilihat dari PSSI nantinya, apakah diperpanjang atau enggak. Betul. Gue sih berharap dia bisa baik gitu dan diperpanjang supaya nanti pas ngejar Piala Dunia 2030 tuh udah nggak bingung lagi. Nggak dari awal lagi, ya, nggak dari nol lagi. Jadi ya semoga baik aja sih. Ya, dan kita beri waktu aja untuk dia. Betul. Jangan terlalu kayak harus bagus dari awal ya, nggak juga gitu kan. Dan juga jangan dikit-dikit Hartman out Iya, itu kayak ya sebagai apa ya, kita harus percaya proses aja gitu, karena emang butuh proses. Walaupun timnas kita udah kebentuk, tapi pelatih ya butuh adaptasi juga dengan tim baru, dengan budaya baru. Dan mungkin di kepelatihan ini gua rasa emang butuh asisten pelatih lokal. Ya, dan dia juga bilang mau pakai lebih banyak tim kepelatihan lokal. Ya, jadi mungkin lebih gampang juga karena kan dia orang Inggris ya, jadi nggak sebenarnya mungkin bahasa utamanya ya bahasa Inggris gitu. Meskipun yang kemarin juga Inggris, cuman kan pasti ada bahasa Belanda yang keluar dan segala macam. Cuman sekarang benar-benar Inggris ya Inggris gitu. Ya, jadi mungkin lebih komunikasi gampang lah. Nggak masalah ya komunikasi ya. Nah untuk pemain-pemainnya juga nanti ini bisa beda-beda lagi ya. Nah itu dia. Karena kan yang kemarin dipanggil sama Patrick Kluivert mungkin nggak dipanggil, yang kemarin nggak dipanggil mungkin dipanggil, yang dipanggil STY mungkin nggak dipanggil. Ya jadi kita masih nggak tahu apa preferensi pemain yang akan dipanggil. Betul, karena kita juga udah cukup agak gregetan sama pemain yang dipanggil, kayak kenapa Elkan Bagot udah nggak pernah dipanggil, kenapa Cyrus Margono nggak pernah dipanggil. Betul. Dan juga pemain lokal di liga lokal, maksud gue di Liga Indonesia yang punya potensi bagus tapi nggak kepanggil. Dan yang dipanggil justru menimbulkan pro kontra. Cuma emang pro kontra emang pasti ada sih, cuma ya gimana kita menyikapinya aja. Jadi menurut gue John Hartman ini ya punya opsi banyak lah untuk pemanggilan pemain timnas ini. Ya, gue berharap sih PSSI nggak terlalu banyak ikut campur dalam pemilihan pemain. Karena kan beberapa rumor kemarin kan ngomongnya harus ada yang di liga lokal berapa banyak, yang di liga luar berapa banyak gitu. Mungkin harusnya itu nggak menjadi persyaratan lagi gitu. Kalau emang mau yang terbaik ya gimana komposisi terbaiknya aja menurut pelatih gitu. Jadi menurut gue PSSI jangan terlalu ikut campur lah. Ya betul. Dan kalau dari tadi kita bilang kita butuh asisten pelatih lokal, menurut gue yang ada di pikiran gue saat ini cuma 2 sih, cuma Coach Nova sama Zulkifli Syukur. Dia juga pernah ngelatih timnas juga, dan pengalamannya ada. Dan apalagi kalau Nova Arianto sebelumnya jadi asisten STY. Dan dia juga punya performa bagus di timnas junior. Jadi gue rasa untuk menjembatani antara pemain Indonesia dengan pelatih John Hartman, mungkin 2 sosok itu cocok. Cuma mungkin ada sosok lain yang mungkin gue nggak kepikiran. Ya. Nah mungkin Sobat Fresh tahu, boleh komen di bawah. Kayaknya siapa sih yang cocok kira-kira buat mendampingi Coach John Hartman? Betul. Ya intinya kita sekarang dukung aja pelatih baru kita. Betul. Semoga amanah dan bisa membawa progres yang baik lah buat timnas Indonesia. Amin. Mungkin
pelatih ini yang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030 nanti. Iya. Masih lama waktunya, masih banyak waktu untuk pelatih berbenah dan berprogres menjadi tim yang terbaik lah. Oke. Terus dijadwalkan juga John Hartman ini mendarat di Indonesia nanti tanggal 11 Januari dan diresmikan tanggal 12-nya. Dan kita tunggu aja gimana statement dia, gimana perasaan dia ngelatih timnas Indonesia dan apa harapan dan target kedepannya, itu kita lihat aja gimana nanti. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video The Freeze berikutnya. Bye-bye! Bye-bye!